Selamat pagi Bengkulu edisi hari ini, Rabu 8 Desember 2021 dengan tema kita pembatalan pemberlakuan PPKM level 3 selama Nataru. Dan pagi hari ini sudah hadir bersama dengan narasumber spesial kita. Kita sapa terlebih dahulu ada Kadinkes Provinsi Bengkulu, Haji Herwan Antoni SKM MKes MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan tentunya kabarnya sehat ya Pak ya? Amin. Alhamdulillah. Dan selanjutnya juga ada Kabid Humas Polda Bengkulu yaitu Kombes Pol Sudarno SOS MH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selalu sehat ya Pak ya. Dan selalu semangat tentunya. Dengan tema kita di hari ini pembatalan pemberlakuan PPKM level 3 selama Nataru. Ini juga kabar bahagia juga ya bagi sektor jasa transportasi dan pariwisata seperti itu. Saya pertama pengen tanya ke Pak Herwan terlebih dahulu, seperti apa persisnya bunyi pembatalan pemberlakuan PPKM level 3 yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat, Pak? Ya, baik, terima kasih. Ya, tentu kita ya pertama ya terhadap pembatalan, ini kan pembatalannya kan revisi terhadap Inmendagri 62 ya. Karena nanti tidak semua daerah, kalau selama ini kan sama ya, bahwa pelaksanaan PPKM level 3 untuk Natal dan Tahun Baru. Nanti kita masih menunggu ya, nanti ya daerah-daerah mana yang akan PPKM level 3 ya. Jadi artinya kita pemerintah provinsi melalui Satgas Covid akan menjalankan sesuai dengan instruksi nanti instruksi Menteri Dalam Negeri, revisi dari instruksi nomor 62 tahun 2021 tentang pemberlakuan level 3 pada Natal dan Tahun Baru. Baik, nantinya berarti kita akan mengikuti sepenuhnya dari keputusan pemerintah pusat atau ada kebijakan tersendiri dari Provinsi Bengkulu? Biasanya kita mengikuti sepenuhnya sesuai dengan instruksi tersebut ya, karena kita harus tegak lurus, artinya menjalankan apa yang jadi kebijakan pusat. Ya. Meski PPKM level 3 ini batal, nah tentu ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat juga. Nah, apa saja poin-poin pembatasan itu, Pak? Ya tetap, artinya kita tetap sekarang ini kan tetap menjalankan ya Inmendagri yang setiap 2 minggu dikeluarkan tentang PPKM ya level 3, 2 dan 1. Dan saat ini Provinsi Bengkulu level 1 ya. Level 1. Ya, hanya satu kabupaten yang level 2 yaitu Bengkulu Selatan. Ya. Artinya ketika kita level 1 ya kita jalankan ya sesuai dengan apa yang menjadi hal-hal yang sudah diperintahkan untuk di level 1. Artinya pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan itu ya kita jalankan ya pembatasan-pembatasan tersebut. Artinya kalau sudah level 1 artinya sudah ada kelonggaran-kelonggaran, tapi tetap prokes kita jalankan ya, kemudian aktivitas kegiatan-kegiatan itu tetap dibatasi, masih ada pembatasan. Dan kita harus cepat untuk percepatan vaksinasinya. Baik, berarti untuk saat ini sudah hampir semuanya level 1 Pak ya? Sudah. Kecuali di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan harapannya semoga nanti Bengkulu Selatan turun menjadi level 1 lagi. Baik, nah untuk pemberangkatan via transportasi udara, nah untuk saat ini bagaimana syaratnya Pak? Apakah masih menggunakan tes PCR atau sudah ada kelonggaran ataupun keringanan? Ya, kalau kita mengacu pada Inmendagri 65 ya itu tetap ya bahwa untuk kegiatan keluar daerah ya untuk penerbangan ya tetap ya, artinya bagi masyarakat kita yang belum memiliki belum divaksin dosis 1 ya artinya tetap dengan PCR. Kalau dia sudah ada hanya dosis 1 atau belum divaksin dengan PCR, tapi kalau sudah dosis 1 ya belum dosis 2 itu dengan PCR ya. Kalau sudah dosis 2, 1 dan 2 berarti dengan rapid test antigen. Ya, itu masih berlaku, itu semuanya menggunakan pedomannya kepada ya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Satgas Covid ya, kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan juga sesuai dengan yang diatur dalam Inmendagri tentang pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat tersebut. Baik, jadi pesannya juga nih untuk pemirsa RBTV langsung ya segera untuk vaksinasi karena tadi Pak Herwan mengatakan bahwa sebenarnya untuk bagi yang baru dosis 1 ataupun belum melakukan vaksinasi ini masih syaratnya adalah
rapid test PCR, maksudnya ya, PCR. Sedangkan untuk yang sudah vaksin dosis 2 ini hanya menggunakan antigen seperti itu. Nah, untuk anak-anak infonya ada peraturan khusus, Pak. Apakah benar? Info kalau anak-anak ya, anak-anak khusus yang di bawah usia 12 tahun, karena mereka kan belum direkomendasikan vaksin, ya. Artinya walaupun sudah dari pusat itu sudah akan memerintahkan 2022, tapi 2021 kan belum. Nah, jadi bagi anak-anak yang belum divaksin, kalau usianya belum 12 tahun, ya dia cukup dengan menunjukkan rapid test antigen, dan PCR. Nah, artinya yang PCR ya, itu usianya ya kalau bayi tetap dengan antigen. Ya kalau dia sudah usia balita ya 5 tahun ke atas dengan swab PCR. Itu peraturan untuk anak-anak. Baik, saya beralih ke Pak Sudarno. Pak Sudarno, ini pemerintah pusat kan sudah membatalkan ya PPKM level 3. Apakah dari pihak kepolisian sudah mendapatkan ataupun menerima tembusan ini? Apakah ada juga Kapolri juga membuat edaran khusus mengenai hal ini? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa berkaitan dengan instruksi Mendagri memang sampai saat ini belum keluar. Keluar ya? Untuk yang revisi juga itu belum keluar. Namun demikian kemarin dari Kementerian Pak Luhut ya, dari Pak Luhut sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pembatasan berkaitan dengan Nataru. Antara lain yang kami tangkap dari informasi yang beredar bahwa pembatasan tetap diberlakukan berkaitan dengan pelaksanaan Nataru. Pertama untuk perayaan-perayaan tetap ditiadakan, kemudian perayaan di mal, di hotel, kemudian di kafe itu tetap dilarang. Namun demikian mereka tetap boleh buka tetapi dengan kapasitas 75%. Jadi mereka tetap boleh buka. Nah, berkaitan dengan itu maka Polri tetap melakukan upaya-upaya preventif, upaya-upaya edukasi kepada masyarakat agar seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena kalau nanti kita lengah di tahun baru ini, dikhawatirkan nanti ada lonjakan-lonjakan setelah tahun baru, karena kita belajar dari pengalaman sebelumnya pada saat Lebaran ada lonjakan-lonjakan, apalagi sekarang kita juga mengantisipasi adanya varian baru yang saat ini sedang lagi ditakutin, yang Omicron. Betul. Nah, kita juga mengantisipasi hal tersebut. Kemudian kalau di internal kepolisian kita tetap memberlakukan anggota Polri, ASN Polri mulai tanggal 24 sampai tanggal 2 itu dilarang untuk bepergian. Jadi kita tetap melakukan aktivitas kerja seperti biasa. Itu dalam rangka kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berkaitan dengan nanti pelaksanaan Nataru, Polri saat ini sudah melakukan kegiatan yang ditingkatkan. Kemudian pada saat tanggal 24 sampai tanggal 2 kita melaksanakan operasi lilin. Nah, operasi lilin itu juga difokuskan kepada kegiatan-kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap penularan COVID-19, baik itu kegiatan vaksinasi, kemudian kegiatan-kegiatan edukasi, maupun kegiatan-kegiatan patroli terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang mungkin nanti dilaksanakan oleh masyarakat, baik itu di tempat wisata, kemudian di tempat-tempat mall, kemudian di kafe atau tempat-tempat yang lain yang kira-kira itu tempat berkumpul masyarakat. Sehingga harapan kita ke depan, kita juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat lebih baik kita tinggal di rumah daripada nanti setelah tahun baru kita tidak bisa pergi kemana-mana akibat kasus COVID-nya naik. Ini alhamdulillah untuk Bengkulu kan sudah berapa waktu ini sudah negatif ya, sudah negatif. Nah, harapan kita ke sana negatif terus. Nggak ada lagi sehingga kasus kita baru bisa lebih bebas beraktivitas, ekonomi bisa tumbuh, kita bisa bekerja lebih baik, tenang kemudian
nakes, teman-teman Pak Herwan itu bisa lebih rileks lagi gitu kan. Tidak seperti awal-awal tahun kemarin setiap hari harus deg-degan ya Pak ya. berjibaku. Kita sendiri juga ketakutan untuk keluar dan lain sebagainya. Kita melaksanakan ibadah dengan baik, kita bisa beraktivitas lebih baik. Itu harapan-harapan kita, karena kalau istilahnya di los, masyarakat bebas merayakan tahun baru, tidak tertutup kemungkinan kejadian-kejadian yang kemarin itu akan timbul muncul lagi ya. Nah, berkaitan dengan itu juga Polri bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, TNI, kita memacu vaksinasinya. Karena informasi terakhir kemarin ada ANEP di kepolisian secara nasional itu Bengkulu 65 ya. 65% ya Pak ya? Sudah masih ada 5% lagi yang harus dikejar sampai Desember, sampai akhir tahun. Nah, moga-moga sebelum akhir tahun kita sudah mencapai 70%. Oleh karena itu masyarakat yang belum melaksanakan vaksin segera untuk vaksinasi. Kemudian bagi masyarakat yang sudah vaksin sekali, vaksin keduanya untuk segera melapor di Puskesmas, di terdekat, kepolisian, di kepolisian kan di masing-masing Polres juga ada. Kemudian di Dokes, di Rumah Sakit Bayangkara juga ada setiap hari. Silakan ke sana supaya cakupan vaksinasinya bisa lebih tinggi. Dan kita juga hari Sabtu nanti di Balai Buntar kita melaksanakan vaksinasi lagi vaksinasi massal lagi, dan kita menyediakan juga sembako untuk yang datang. Makanya mari kita bersama-sama datang ke Balai Buntar hari Sabtu ya. Hari Sabtu ini berapapun yang datang akan kita vaksin. Wow, ini informasi juga untuk pemirsa RBTV, tentunya sudah dapat vaksin gratis dan tentunya dapat sembako pula ya Pak ya. Nah, ini infonya tepatnya tanggal hari Sabtu ini Pak ya. Hari Sabtu ini tanggal 11 hari Sabtu 11 Desember 2021 hari Sabtu, dan tempatnya di Balai Buntar ya Pak ya. Seluruh masyarakat boleh mengikuti, syaratnya hanya membawa KTP. Kartu tanda pengenal itu saja Pak ya. Baik. Kartu keluarga juga. Nah, ini Pak Sudarno, ketika kita mendengar pembatalan PPKM level 3 ini, tentu faktanya dari kalangan masyarakat ini kan biasanya ini ya udah liburan seperti itu ya. Namun sebenarnya kita harus tetap menjaga. Nah, bagaimana masyarakat yang tetap untuk pergi liburan tanpa harus mematuhi protokol kesehatan, ini pesannya terhadap masyarakat seperti apa? Iya, makanya kita mengharapkan kepada seluruh masyarakat dengan pembatalan ini juga jangan sukacita gitu kan. Kita tetap harus mentaatin protokol kesehatan, karena selama kita nanti perjalanan tentu juga di spot-spot tertentu akan diperketat, karena kepolisian juga melaksanakan operasi lilin gitu kan. Karena operasi lilin kalau tahun-tahun sebelumnya kita fokusnya kepada memperlancar perjalanan, kalau sekarang ini fokusnya adalah ya istilahnya menghambat perjalanan. Menghambat perjalanan dalam artian orang-orang yang melakukan perjalanan harus mentaatin protokol kesehatan. Bagi mereka yang tidak taat protokol kesehatan tentu juga akan diberikan pembatasan-pembatasan gitu. Sanksi juga tentunya. Pembatasan, karena kalau di pesawat udara kan ada aturannya yang jelas. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Herwan, itu harus ada antigennya, kemudian ada PCR-nya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian untuk perjalanan darat juga diperlakukan seperti itu. Seperti contohnya misalkan dari kita mau nyebrang ke Jawa, tentu nanti di Bakahuni, di Merak pasti akan juga lakukan pemeriksaan. Kalau hari-hari biasa tidak, mungkin selama operasi lilin tentu juga akan dilakukan pemeriksaan. Seperti itu. Tapi kalau untuk pihak kepolisian sendiri, apakah sependapat dengan kebijakan pemerintah ini? Masalahnya bukan sependapat atau tidak sependapat, karena ini sudah kebijakan pusat. Karena tugas Polri adalah kita akan mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat.
Jadi kita tetap akan mendukung, namun demikian support. kita akan memperketat juga. Kita akan melakukan upaya-upaya. Sebagai contohnya secara internal sendiri Polri Iya. sudah melakukan upaya. Baik. Setiap anggota Polri dilarang untuk keluar, dilarang untuk izin selama tanggal 24 sampai tanggal 2. Itu kecuali misalkan ada emergensi, ada tugas khusus, karena kita juga ada tugas kan, Iya. misalkan keluar daerah, itu tugas-tugas khusus, dan itu harus diketahui oleh pimpinan atau kasatkernya masing-masing. Baik, Seperti dan itu. tentunya Itu tetap salah support satu. ya Iya. terhadap kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah pusat kita. Iya. Baik, saya beralih ke Pak Herwan Antoni. Pak Herwan, ini seperti apa pengawasan dari Dinkes dan Satgas COVID lainnya terhadap pemberlakuan pembatasan-pembatasan nantinya? Ya, jadi Satgas COVID ya tentu kan terdiri dari bagian-bagian ya. Nah, bagian-bagian nanti ada bagian penegakan disiplin. Nah, disiplin ini salah satunya Satpol PP. Nah, Satpol PP ya tentu Satpol PP akan menjalankan tugas ini ya selama pemberlakuan pembatasan nanti. Ya, selama tanggal 24 sampai tanggal 2. Jadi tentu nanti selalu berkoordinasi ya kerjasamanya dengan TNI dan Polri ya itu. Artinya kita akan jalankan sesuai dengan petunjuk dari pusat ya pelaksanaan ya untuk pembatasan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan selama Natal dan Tahun Baru. Nah, itu dari segi penegakan disiplin ya. Artinya Satgas nanti akan menjalankan. Khusus kami kalau kita kan lebih banyak di sisi pencegahan dan penanganan. Ya, pencegahan penanganan tentu kita akan mempersiapkan fasilitas-fasilitas untuk pemeriksaan ya, testing, tracing ya, terutama untuk rapid test kita siapkan, PCR kita siapkan ya. Nah, kemudian juga kita mempersiapkan fasilitas kesehatan kita. Ya, artinya bahwa COVID ini belum berakhir. Iya. Ya, kita harus waspada terhadap varian baru Omicron ya yang harus kita waspadai. Terutama biasanya kasus-kasus ini meningkat. Pengalaman seperti apa yang disampaikan oleh Pak Darno tadi, ya, ketika pada saat hari-hari besar, ya termasuk hari Natal, Tahun Baru, yang tentu mobilisasi masyarakat ini harus diperketat, ya, supaya nanti masyarakat kita itu ya tidak bebas, ya, menganggap bahwa kita sudah selesai, padahal semua sekarang ini belum selesai, ya. Nah, kasus kita itu masih ada, walaupun ya kita melihat kasus di Bengkulu sudah sangat landai, ya, artinya sudah nol setiap hari, tapi kasus ini masih ada. Ya, tapi karena antibodi tubuh kita ya itu sudah cukup baik, ya, dengan adanya vaksinasi yang sudah mencapai angka 65%. Di samping memang ya kekebalan alami tubuh kita ini sudah terbentuk ya selama COVID ini. Nah, ini sudah dilakukan lagi penelitian ya, zero kasus yang dilakukan ini, apa penyebab, apa faktor menurunnya kasus ini. Ya, Bengkulu bagian dari 25 provinsi yang dilakukan penelitian itu. Ya. Iya. Itu Pak ya. Baik, Pak Herwan, ini kita mendapatkan angin segar juga ketika kita tahu bahwa COVID-19 di Provinsi Bengkulu ini sangat melandai kasusnya. Nah, namun tetap harus kita upayakan untuk proses vaksinasi tetap digencarkan, dan Bapak mengatakan bahwa datanya ada sekitar 65% yang sudah divaksinasi. Nah, untuk mayoritas yang sudah divaksinasi ini rentan umurnya umur berapa, Pak? Usia berapa? Ya, kalau usianya usia 12 sampai 12 tahun ke atas. Ya, 12 tahun ke atas. Karena rentang usia itu kan usia terendah itu 12 tahun, ya. Nah, itu usianya rentangnya. Nah, kalau kelompoknya ya kelompok kita kan sejak awal itu ada kesehatan, pelayanan publik, lansia, ya, kemudian masyarakat umum. Nah, yang masih rendah ini lansia dengan masyarakat umum. Lansia kita itu pada posisi angka 50-an%. Ya, masyarakat umum kita itu ya masih pada posisi ya 50-60%. Artinya masih ada 40% lagi masyarakat kita itu yang belum divaksin. Nah, ini yang harus kita kejar pada bulan Desember ini. Ya, semua daerah provinsi ditargetkan minimal 70%. Ya, pada bulan Desember ini.
ya. Provinsi minimal 70%. Artinya provinsi adalah bagian jadi kumulatif dari capaian kabupaten-kabupaten. Nah, kita minta seluruh kabupaten harus mengejar di minimal 70%. Minimal 70%. Nah, yang sudah lolos itu adalah Kota Bengkulu. Nah, yang lain insya Allah kalau kami melihat datanya ada 4 yang berpeluang, insya Allah dalam minggu-minggu ini bisa tercapai 70%. Tapi bagi yang sudah tercapai 70%, jangan berhenti. Ya, terus kejar terus. Ya, ini minimal. Tetapi masih ada daerah kabupaten yang harus dikerahkan, ya, harus digerakkan lebih gencar lagi, seperti Muko-Muko, Seluma, ya, Kepahyang, Lebong, ya, itu masih cukup rendah, Rejang ya? Lebong. Nah, itu yang harus digerakkan lebih gencar lagi untuk mengejar, ya, capaian 70%. Ya, karena mereka kalau tidak mereka gerakkan lebih gencar lagi, ya, dengan target harian yang harus dicapai per harinya itu betul-betul terukur, mereka bisa tidak tercapai, terutama yang Muko-Muko, ya, Muko-Muko, Seluma dengan Lebong ini. Lebong, baik. Nah, minimalnya kan 70%. Nah, target untuk Dinkes sendiri berapa persen nantinya kita, Pak? Ya, kalau kita targetkan, ya, harapan kita itu 75%. 75% secara provinsi. Harapan kita secara provinsi. Tapi ya, optimis bisa mencapai 75%? ya kalau semuanya bergerak nanti, ya, yang angka-angka 50 ini bisa mencapai 70, yang 70 bisa mencapai 80 bisa tercapai. Bisa tercapai, ya, dan optimis bahwa nanti persentasi dari masyarakat yang sudah vaksinasi ini mencapai 75%, bahkan lebih dari itu yang kita harapkan, ya Pak, ya. Ya, baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi hari ini 8 Desember 2021 dengan tema kita pembatalan pemberlakuan PPKM level 3 selama Natal dan Tahun Baru. Dan tentu sudah kita dapatkan informasi dari Pak Kadinkes, kemudian juga Pak Kabid Humas Polda Bengkulu tentunya mengenai hal tersebut. Dan terakhir nih, saya pengen tahu apa pesan dan harapannya terhadap tema kita di pagi hari ini. Mungkin dari Pak Sudarno terlebih dahulu. Ya, harapan kita kepada seluruh masyarakat, kita dalam menghadapi Nataru, Natal dan Tahun Baru, kita tetap mengharapkan masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan-perjalanan yang tidak penting. Kalaupun kita terpaksa melakukan perjalanan, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian bagi masyarakat yang mempunyai usaha, baik itu di bidang kuliner, kemudian di bidang wisata atau mal, tetap taatin aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar semua bisa berjalan dengan baik. Karena apabila tahun baru, Natal dan Tahun Baru ini bisa kita lewatin dengan baik, insya Allah nanti ke depannya kita juga akan tetap kondisinya akan seperti sekarang ini. Tetapi kalau masyarakat, kemudian pelaku usaha dan lain sebagainya tidak mentaati aturan kesehatan, kita khawatir setelah pelaksanaan Nataru ini ke depannya akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang sangat kita khawatirkan. Oleh karena itu, pesan terakhir dari kami, tetap taatin aturan atau protokol kesehatan. Selain kita, seluruh masyarakat, ayo kita bersama-sama berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi. Karena dengan melakukan vaksinasi, tentu juga kita akan melakukan upaya-upaya pencegahan. Kalaupun misalkan nanti ada kasus, itu kasusnya tidak berat sesuai dengan ketentuan-ketentuan kesehatan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Itu pesannya terhadap masyarakat khususnya Provinsi Bengkulu. Ya. Baik, silakan Pak Herman Antoni, apa pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat dan harapannya mengenai tema kita di pagi hari ini? Ya, tentu kita sudah hampir 2 tahun menghadapi pandemi COVID dengan pengalaman menghadapi virus Delta kemarin, di mana angka kematian kita tinggi, kasus kita itu sangat tinggi pada bulan Juli dan tahun kemarin pada bulan Desember. Tentu pengalaman ini menjadi salah satu upaya kita jangan sampai terjadi kembali. Karena pandemi COVID ini belum berakhir. COVID ini virusnya masih ada.
Ya. Oleh karena itu kita menyampaikan kepada masyarakat kita, ya, jangan jumawa, artinya menganggap bahwa ini selesai, belum. Ya. Oleh karena itu kita menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, ya, agar ya kita lebih banyak untuk aktivitas kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak menimbulkan penularan-penularan, ya, nanti ya kita tidak tahu yang namanya COVID ini adalah wabah virus yang bisa saja menular ketika kita abai. Nah, oleh karena itu kita manfaatkan Natal dan Tahun Baru ini ya bersama di rumah saja, ya, tidak usah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berlebihan, ya, keluar rumah misalnya dan sebagainya, ya cukup terbatas saja. Nah, kemudian mari kita dukung, ya, dalam kondisi yang terkendali ini, ya, kita jaga, ya, kita jaga aktivitas masyarakat sekarang ini, ya, sosial ekonomi sudah mulai berangsur-angsur kembali membaik dan pulih. Kita jaga agar betul-betul nanti 2022 pandemi COVID ini selesai. Iya, amin. Nah, itu harapannya. Dengan syarat protokol kesehatan kita jalankan dengan disiplin. Vaksin, ya, kita harus mendapatkan vaksin. Jangan ketinggalan, ya. Jangan sampai masyarakat kita yang saat ini masih ragu, ya, ya, belum mau divaksin, nanti ketinggalan. 2022 vaksin, ya, kemungkinan tidak disediakan oleh pemerintah. Nah, kalau tidak disediakan pemerintah, berarti yang menyediakan nanti adalah swasta. Berarti kita harus berbayar. Ya. Nah, ketika menjadi berbayar nanti menjadi beban bagi kita. Ya, manfaatkan program pemerintah ini, ya, untuk dosis 1 dan 2 sampai dengan bulan Desember ini. Mumpung masih gratis, Pak, ya? Masih gratis. Dan segera untuk laksanakan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Baik, terima kasih Pak Sudarno, terima kasih Pak Herwan Antoni telah berbincang bersama kami di pagi hari ini, telah memberikan informasi yang luar biasa untuk pemirsa RBTV. Dan semoga sehat selalu, Pak, ya. Amin. Sukses selalu juga. Dan untuk pemirsa, pesannya jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan 5M, jaga aman imun dan iman pastinya agar terhindar dari COVID-19. Dan tentunya dengan adanya kebijakan PPKM level 3 ini dibatalkan, ini ternyata bukan jangan terlalu senang ataupun terlalu euforia, ya, terhadap kebijakan tersebut. Namun kita tetap harus patuh protokol kesehatan dan tentunya yang belum vaksin segera vaksinasi. Dan Pak Herwan tadi mengatakan sebelum berbayar, makanya langsung vaksinasi di bulan ini, bulan akhir Desember 2021 ini. Dan selalu jaga kesehatan, semoga kita sehat selalu dan selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Indah Septirisani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.